dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, terima kasih dan Tuhan Yesus. Pada hari ini mari kita mulai mengagungkan Tuhan kita. Kita memuji Dia, penghormatanku. Bagaimanakah aku ucap syukur padamu? Kami semua tak layak, namun Engkau mengasihi kami. Mari kita menghormati, kita memujikan lagu ini dengan penuh hormat.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya. Dan kawanan domba gembalaannya. Sekali lagi shalom, terima kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pada hari ini bersukacita, amin. Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita mempujikan. Terpujilah namamu Tuhan, dan Ku diberi kuasa. Mari kita agungkan Dia, karena Dialah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Angkat tangan kita. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Mari satukan hati kita semua, kita boleh memuji Dia. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita semua diberikan kuasa dari Raja yang mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari kita pujikan lagu ini. Tetap dengan penuh sukacita ya Bapak Ibu semuanya, yang di sini ataupun yang di rumah. Mari semua katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jahilmu? Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Tuhan
Silakan duduk kembali. Kita akan bacakan ayat bertanggapan pada hari ini. Mazmur 8 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Saja kita baca secara bergantian, saya ayat 2, begitu dan seterusnya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Bayi-bayi dan anak-anak yang musuh telah meletakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk musuh dan pemuda. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi demi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Bersama-sama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dan kasih dalam Tuhan, mari tibalah saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh layak datang kepada Tuhan, dan Tuhan boleh mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Sebenarnya aku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil daku ya domba Allahku, datang. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya domba Allahku, datang. Saya ulang semua untuk boleh bangkit berdiri. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Dengan kasih Tuhan menerima kita, menyucikan kita, menyelamatkan kita. Mari kita naikkan puja ayat yang ketiga. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti jadilah ya
hadapan Tuhan. Ke tahta kasih karunia-Nya memohon ampun atas setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan yang telah mendukakan hatinya. Di hadapan Dia kita akui semua itu. Dan biarlah di hadapannya juga kita memohon pemulihan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari saat ini kita ambil waktu kita bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, betapa sayangnya Engkau terhadap kami. Betapa sabarnya Engkau terhadap setiap masing-masing kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami lakukan. Engkau melihat kedalaman isi hati kami. Dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya tidak ada yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau keji, Engkau jijik melihat setiap dosa-dosa kami. Namun apabila saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, memohon ampun atas setiap dosa-dosa kami. Sungguh kami menyadari betapa sayangnya Engkau terhadap setiap kami. Betapa pemurahnya Engkau pada setiap kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya kesempatan yang Kau berikan, anugerah demi anugerah yang Kau berikan kepada kami anggap sebagai suatu hal yang sia-sia dengan melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan apa yang kami lakukan dalam pikiran, hati dan perbuatan kami, Engkau tahu. Oleh sebab itu kami mohon ampun atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Yang menyakiti hati-Mu, yang melukai orang lain ya Tuhan. Kami mohon ampun. Dan di hadapan Engkau saat ini kami juga meminta kekuatan, pembaharuan daripada Tuhan. Kiranya ya Tuhan pemulihan yang daripada Tuhan, hati yang baru yang Kau berikan ya Tuhan, memotivasi kami untuk hidup menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, orang-orang yang seringkali tak berdaya atas dosa-dosa kami. Kami mohon ampun dan kekuatan baru kiranya Kau berikan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berbahagialah kita yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Oleh karena rahmat Yesus yang indah telah hapuskan dosa kita. Mari saat ini kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh penghormatan di hadapan Tuhan. Rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan, Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya, betapa indahnya rahmat Yesus.
Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Mari saat ini bersama dengan gereja di segala abad, di segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita mau isi bejana-bejana kita dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan, ku mau jadi murid Yesus. Biarlah kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujikan lagu ini. Ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku jadi murid Yesus Tuhanku. Seorang semua untuk boleh bangkit berdiri. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Silakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pujian yang baru kami naikkan bersama-sama sungguh terrealisasi di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi murid Yesus yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Sekali lagi Tuhan, sucikan hati dan pikirannya. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya sungguh berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, berkati jemaat Gading Serpong, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami bisa menyiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martin, Majelis GKY Gading Serpong, dan juga jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani firman Tuhan
pada hari ini. Jadi hari ini adalah pertukaran mimbar gembala. Saya diberikan kesempatan untuk melayani pada hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah keagungan dan kemuliaan manusia. Tadi liturgi sudah membacakan dari Mazmur nomor 8. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-6 saja, dan juga saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Mari kita membuka Mazmur nomor 8. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 saja. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam seni membuat gambar-gambar atau bentuk-bentuk merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan keindahan. Melukis, membuat patung, dan semacamnya kadang-kadang merupakan pekerjaan meniru gambar atau bentuk yang ada. Nah, melalui pekerjaan tangan, kita membuat objek-objek yang kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Artis yang paling unggul adalah Allah. Pada waktu Allah merancang seluruh alam semesta ini, Dia memberikan tanda di atas ciptaannya sedemikian rupa sehingga langit menceritakan kemuliaan Allah dan alam semesta memperlihatkan pekerjaan tangannya. Nah, pada waktu Allah membuat makhluk-makhluk yang memenuhi bumi dan lautan, Dia menciptakan satu makhluk yang unik, yang tersendiri, yaitu manusia. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kata gambar dan rupa Allah ini bersinonim. Ya, di satu sisi, kalau kita melihat kitab Kejadian, pasal 1, pasal 2, ada yang mengungkapkan gambarnya. Kemudian ada yang mengungkapkan gambar dan rupa Allah, tetapi dua kata ini bersinonim, satu dengan yang lainnya. Jadi kita adalah gambar Allah yang kudus, yaitu makhluk yang diberi kapasitas secara unik untuk mencerminkan dan merefleksikan karakter Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenyataan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah biasanya dimengerti bahwa kita ini mirip atau kita ini seperti Allah. Meskipun Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya, dan meskipun Allah melampaui kita dalam hal keberadaan, kuasa, dan kemuliaan, tapi dalam batas tertentu kita memang seperti Dia. Ada beberapa persamaan antara Allah dan juga kita. Allah merupakan keberadaan yang berakal budi dan bermoral, dan manusia juga adalah makhluk yang bermoral, yang dilengkapi dengan akal, budi, dan kehendak. Nah, unsur-unsur ini memampukan kita untuk mencerminkan kekudusan Allah yang merupakan tugas kita yang semula. Nah, istilah manusia yang dipakai pada bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan itu di dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Berarti umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan menurut gambar Allah.
Nah, bagian dari gambar itu termasuk panggilan manusia untuk memerintah dan menguasai dunia ini. Nah, kita sebagai duta Allah dipanggil untuk menaklukkan, memenuhi, dan memelihara bumi ini. Dalam hal ini kita dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah yang memerintah alam semesta ini berdasarkan kebenarannya. Jadi Allah tidak pernah menghancurkan apa yang dikuasainya. Allah memerintah berdasarkan keadilan dan kebaikannya. Pada waktu kejatuhan, sesuatu yang tragis telah terjadi. Jadi gambar Allah telah sangat tercemar, kemudian kemampuan kita untuk mencerminkan kekudusan Allah telah sedemikian tercemar, sehingga sekarang cermin itu sangat kabur. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu telah dijadikan agar cocok atau memenuhi tujuan dan makna keberadaan mereka di bawah kepemimpinan manusia. Mungkin kita bisa mengilustrasikan bahwa tanpa manusia, ciptaan lain adalah seperti kapal besar yang tidak memiliki kapten, atau sepasukan besar tanpa pemimpin. Hanya manusia dari segala ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan menurut gambarnya sendiri. Hanya kepada manusia Allah menyampaikan firman ini, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Nah, kadang disebutkan bahwa juga oleh orang-orang Kristen bahwa kebenaran tentang kepemimpinan manusia atas segenap ciptaan dapat diperdamaikan dengan teori evolusi. Nah, mereka seringkali disebut sebagai kaum evolusionis teistis. Jadi mereka akan menerima sebagian ajaran evolusi sebagai gambaran dari suatu proses perkembangan yang telah terjadi di dunia. Yang pertama kali adalah binatang-binatang bersel satu, baru kemudian meningkat menjadi bentuk yang lebih kompleks. Demikianlah seterusnya. Namun kita meyakini bahwa ini terjadi karena Allah, ya dalam tanda kutip, berada di balik semuanya, mengendalikan berbagai perkembangan tersebut. Nah, kaum evolusionis ini misalnya meyakini bahwa tubuh jasmani manusia itu berasal dari kera. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya belajar tentang ilmu pengetahuan ya. Ini dicetuskan oleh teori Darwin bahwa tubuh manusia itu berasal dari kera, ya, berkembang dan lama-lama menjadi manusia. Nah, teori ini salah, Bapak Ibu Saudara. Manusia itu atau tubuhnya itu tidak diciptakan dari kera. Manusia itu diciptakan dari gambar Allah atau gambar dan rupa Allah. Tubuh manusia yang diciptakan dari debu dan tanah oleh Allah, kemudian Allah menghembuskan nafas kepada manusia sehingga manusia itu bisa hidup, itu adalah ciptaan Allah yang sempurna dan ciptaan Allah yang benar, bukan berdasarkan teori Darwin. Ya, kalau kita belajar teologi, kita namakan ini istilahnya dengan dikotomi. Ya, dikotomi itu adalah tubuh dan juga jiwa. Ada yang menganut ajaran trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh, Bapak Ibu. Tapi kalau saya menganut pengajaran dikotomi, tubuh, jiwa, atau roh. Jadi memang tubuh dan juga jiwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Dan bukan tubuh itu berasal dari kera. Kalau tubuh itu berasal dari kera, berarti kita menyangkali akan ciptaan Allah yang sempurna. Di dalam Alkitab, baik kitab Kejadian pasal 1, ayat 26-27, kitab Mazmur, dan juga ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya. Jadi Allah menciptakan manusia seutuhnya, dan manusia
dengan keberadaan yang seutuh inilah yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus atau yang akan dihukum oleh Allah pada hari penghakiman kelak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dalam hal pengetahuannya. Ini berarti bahwa Adam sebelum kejatuhannya ke dalam dosa mampu memahami penyataan Allah tentang keberadaan dirinya di dunia. Ketika Adam memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, Kejadian 2 ayat 20, Adam tidak sekedar sedang memilihkan nama. Sesungguhnya nama-nama tersebut merupakan gambaran sebenarnya dari keberadaan binatang, masing-masing binatang tersebut. Ya, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara pernah pergi ke kebun binatang, pergi ke taman safari, begitu ya, kita melihat bahwa semua nama-nama binatang itu diberikan oleh Adam. Ya, baik itu gajah, baik itu kuda Nil dan lain sebagainya. Ini Adam ini luar biasa, Bapak Ibu. Dia punya pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Dia punya pengetahuan atau hikmat sebelum jatuh ke dalam dosa. Dia bisa memberikan nama kepada setiap binatang yang bisa kita lihat sampai hari ini. Kemudian tidak hanya binatang, ketika Adam memberikan nama kepada Hawa, istrinya, itu artinya Hawa adalah manusia yang pertama juga, manusia hidup yang bisa mendampingi Adam pada waktu itu. Karena tanpa Hawa, tidak mungkin Adam bisa hidup sendirian. Itu artinya Allah mengetahui kebutuhan manusia. Allah tahu bahwa Adam itu harus mempunyai teman yang sepadan, yang menjadi penolong bagi dia, sehingga Adam bisa berkomunikasi dengan istrinya dan juga bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan kata lain, Adam adalah seorang nabi dalam pengertian yang paling tinggi, sebab seorang nabi merupakan seorang yang mampu melihat kebenaran Allah sekaligus juga menyatakan kebaikan bagi orang lain. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dalam hal kekudusan. Ini berarti bahwa Adam sebelum kejatuhannya ke dalam dosa seutuhnya dikuduskan bagi nama Allah. Dalam perjanjian lama, kita akan menemukan bagaimana konsep ini telah dikembangkan secara seksama di dalam sistem penyembahan yang dititahkan Allah dengan perantaraan Musa. Di sana kita melihat adanya imam besar, tabut perjanjian, ada kandil, dan juga upacara-upacara yang dilakukan. Seorang imam besar itu harus kudus, Bapak Ibu. Kalau tidak kudus, ketika dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia bisa mati. Ya, kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Sehingga imam besar itu harus kudus. Kalau dia tidak kudus, dia bisa mati pada waktu itu. Dan itu sebabnya kekudusan itu sangat dipentingkan sekali oleh Allah. Ya, kekudusan itu artinya dipisahkan oleh Allah untuk atau bagi nama Allah. Jadi ketika Adam kudus di hadapan Tuhan, Adam dan Hawa bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Adam dan Hawa bisa melihat secara langsung seperti saya melihat Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa melihat secara langsung. Adam pun demikian. Tidak ada pemisahan. Karena manusia itu masih di dalam kekudusan Allah. Manusia belum jatuh ke dalam dosa. Dan Adam ini boleh dikatakan adalah sebagai seorang imam. Selain dia seorang nabi, dia juga adalah seorang imam. Ini arti yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian arti yang ketiga, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dalam hal kebenaran. Nah, bagi Allah,
kebenaran semata-mata merupakan kata lain untuk ketaatan. Orang yang menaati kehendak Allah atas dirinya adalah orang yang juga melakukan kebenaran. Maka layaknya bila Adam sebelum kejatuhannya ke dalam dosa diibaratkan seorang raja. Raja adalah seorang yang memerintah. Adam memerintah bumi beserta segenap isinya yang memang ditempatkan Allah di bawah kekuasaannya. Karena Adam mengetahui kehendak Allah, Adam memiliki kerinduan melayani Dia. Adam mampu melakukan pekerjaan sebagai raja yang benar atas ciptaan yang lainnya. Dengan demikian kita melihat bahwa memang tidaklah terlalu tepat untuk membicarakan gambar Allah dalam diri seorang manusia, tapi akan lebih tepat jika kita mengatakan bahwa seluruh diri manusia yang seutuhnya adalah gambar Allah. Jadi gambar Allah bukanlah sesuatu yang berada dalam diri manusia atau sebagian dari manusia, bukan manusia itu sendiri yang berpikir selayaknya seorang nabi, yang merasakan selayaknya seorang imam, dan yang bertindak sebagai seorang raja adalah gambar Allah. Nah, kita hendaknya mengingat senantiasa akan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan ketika kita bisa memahami dan mengerti bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya, baru kita bisa mengerti pengajaran-pengajaran yang lain, Bapak Ibu. Jadi doktrin manusia ini adalah doktrin yang sangat penting. Ketika kita mengerti doktrin manusia, maka kita akan mengerti doktrin Allah. Ya, kita akan mengerti doktrin Allah Tritunggal, kita akan mengerti doktrin-doktrin yang lainnya. Dan ini merupakan ajaran dari firman Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, apa artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dalam hal kerohanian. Ya, Allah adalah roh. Ya, Bapak Ibu, Allah adalah roh. Manusia juga ada roh atau jiwa. Jadi roh atau jiwa ini yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia, kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup adalah prinsip dasar kehidupan, dan makhluk hidup adalah keberadaan dasar manusia. Jadi jiwa dilekatkan dan dimasukkan ke dalam tubuh, tetapi jika memang diperlukan, dapat juga hidup tanpa tubuh. Bahaya juga ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita hanya ada jiwa begitu ya, nggak ada tubuh begitu. Nanti orang berpikir kita bukan manusia seutuhnya. Tetapi Allah itu luar biasa. Jadi Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Dia diciptakan manusia itu seutuhnya. Ada tubuh dan juga ada jiwa. Jadi tubuh dan jiwa ini merupakan gambar Allah. Apakah tubuh manusia juga membentuk satu bagian dari gambar dan rupa Allah? Ya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa manusia bukan sekedar jiwa manusia, tetapi diciptakan menurut gambar dengan rupa Allah, dan manusia yang makhluk hidup itu tidaklah lengkap tanpa tubuh. Nah, itu sebabnya di dalam Matius 10 ayat 28 mengatakan, ya, kalau tubuh kita ini hancur, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi jiwa kita itu tetap kembali kepada Tuhan. Manusia tidak takut dibunuh tubuhnya kalau membela kebenaran. Tetapi jiwa, ya, atau roh yang Tuhan berikan itu akan kembali kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu mencari gambar dan rupa Allah dalam substansi material dari tubuh. Gambar dan rupa Allah itu lebih ditemukan dalam tubuh sebagai alat yang cocok untuk ekspresi diri jiwa. Jadi bahkan juga ya ditetapkan untuk menjadi dalam akhir suatu tubuh rohania, yaitu tubuh yang sepenuhnya diatur oleh roh, suatu tubuh yang sempurna bagi jiwa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan menjadikan kita ini sempurna adanya. Itu sebabnya ya tema yang diberikan kepada saya, kemuliaan dan keagungan manusia, atau keagungan dan kemuliaan manusia. Jadi memang kita diciptakan oleh Tuhan agung,
dan mulia. Karena ciptaan-ciptaan lain itu tidak seperti kita manusia. Ini yang keempat Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dalam kekekalan. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Allah saja yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi tampaknya pernyataan ayat ini tidak mengandung pengertian adanya kekekalan manusia. Akan tetapi jelas terbukti dari Alkitab bahwa manusia juga kekal dalam beberapa pengertian. Artinya adalah bahwa hanya Allah saja yang memiliki kekekalan sebagai kualitas esensial yang memilikinya di dalam dan hanya dari dirinya sendiri. Sedangkan kekekalan manusia itu berasal dari Allah. Jadi Allah itu kekal adanya. Di dalam diri Allah itu sudah kekal adanya. Tetapi di dalam diri manusia, Allah lah yang memberikan kekekalan kepada manusia. Manusia diciptakan kekal bukan saja berarti bahwa jiwanya memiliki keberadaan yang tanpa akhir, tetapi juga dalam arti bahwa di dalam dirinya manusia tidak dapat membawa benih-benih kematian fisik. Dan dalam keadaan aslinya manusia tidaklah berada di bawah hukum kematian. Kematian disebutkan sebagai hukuman dosa. Dan kematian ini mencakup kematian tubuh atau kematian fisik yang terlihat dalam Kejadian 3 ayat 9. Nah, Paulus menyatakan bahwa dosa membawa kematian ke dalam dunia dan kematian harus dianggap sebagai upah dosa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sebenarnya ketika awal mula Allah menciptakan manusia, ya sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu kekal, hidup selama-lamanya. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Supaya manusia itu bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kehidupan yang kekal itulah yang Allah berikan kepada kita semua yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Ya meskipun dosa sudah menyebabkan manusia harus mengalami kematian secara fisik, tapi itu kematian akibat dosa. Ya, kematian akibat dosa. Dosalah yang menyebabkan setiap manusia harus mengalami kematian di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kemuliaan dan keagungan manusia? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah cerminan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya adalah cermin Allah. Ya, kita adalah gambar Allah yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Meskipun kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dosa asal, dosa yang kita perbuat di dalam dunia ini sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi kita dapat tidak berbuat dosa. Bukan berarti kita tidak dapat berbuat dosa. Ya, kita sebagai manusia kadang-kadang bisa jatuh di dalam dosa. Tapi kita berusaha untuk dapat tidak berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, dosa inilah yang menghancurkan hidup manusia. Ya, kalau kita melihat dunia ini, Bapak Ibu, bukan semakin hari bertambah baik, tapi bertambah jahat. Ya, kalau kita melihat, ya padahal manusia itu diciptakan laki-laki dan juga perempuan. Itu ciptaan Allah yang sempurna dan itu dikuduskan oleh Allah dan itu sungguh-sungguh mencerminkan kemuliaan Allah. Tetapi manusia yang berdosa itu yang mempermainkan dosa sehingga LGBT dan lain sebagainya bisa dilayakan begitu Bapak Ibu. Alangkah celakanya kalau manusia melakukan hal yang demikian. Ya, anak saya sekolah di IPK Pluit Bapak Ibu. Ya, kemarin hari Kamis anak saya yang SMP itu ada webinar. Pembicaranya itu Dr. Andik dari Surabaya. Kemudian
Jumatnya itu anak saya yang SMA. Dokter Andik juga sebagai pembicara. Jadi Dokter Andik itu menjelaskan ya tentang manusia itu ya, gambar dan rupa Allah. Manusia itu diciptakan menurut gambarnya, tetapi karena dosa, manusia melakukan segala sesuatu menurut pandangan mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dosa itu bisa menghancurkan manusia. Oleh sebab itu, Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa. Sehingga Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Dan sampai hari ini, manusia pun rentan jatuh di dalam dosa. Termasuk saya sebagai rohaniwan. Saya rentan jatuh di dalam dosa. Dan kita semua rentan jatuh di dalam dosa. Dan kita perlu menyadari bahwa kita adalah cerminan Allah, kemuliaan Allah. Kita harus menjadi manusia yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari atau kita bisa aplikasikan, kita harus menyadari bumi ini milik Allah. Ya, kalau kita melihat Mazmur nomor 8 ya dari kitab Kejadian, Tuhan memberikan bumi ini kepada manusia untuk dikelola, untuk dipelihara, untuk dijaga, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat justru manusia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan untuk menjaga, memelihara, ya kemudian supaya bumi ini bisa ditempati oleh manusia, manusia bisa nyaman, bisa hidup dengan baik, dengan sehat dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bumi ini bukan bertambah baik, tetapi bertambah buruk, Bapak Ibu ya. Kita melihat terjadi bencana, termasuk di negara Indonesia dan juga di negara-negara lain. Baik bencana longsor, bencana banjir, ya gunung berapi, dan juga yang Tuhan izinkan sampai hari ini terjadi yaitu pandemi COVID-19 yang mematikan berjuta-juta manusia, Bapak Ibu. Ya Tuhan izinkan pandemi COVID ini terjadi. Tentu ada maksud Tuhan supaya manusia bisa bertobat, supaya manusia bisa kembali memelihara bumi ini, supaya manusia bisa hidup di dalam kekudusan, supaya manusia itu bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat ya dunia ini adalah Allah yang menciptakan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, bumi ini, luar biasa Bapak Ibu. Tetapi manusia yang merusak, tidak menjaga karena ada kepentingan-kepentingan di dalam dirinya. Ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, ya yang bisa kita belajar adalah bahwa kita ini berharga di mata Allah. Ya manusia itu sangat berharga di mata Allah. Itu sebabnya Mazmur nomor 8 mengatakan manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Kalau manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, itu artinya kita mirip dengan Allah. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia serupa dengan Allah. Karena manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia itu bisa berkomunikasi dengan Allah dan juga bisa berelasi secara langsung. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka citra itu mulai rusak, gambar Allah mulai rusak. Tetapi kita tetap berharga di mata Allah. Kenapa? Karena Allah melalui Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya teringat akan seorang hamba Tuhan. Ya, satu kali dia cerita bahwa ada seorang gadis begitu ya, datang kepada dia katakan, Musa atau Pak Pendeta dan lain sebagainya, saya sampai hari ini belum mendapatkan pasangan katanya. Oh enggak apa-apa, kata Musa itu, Tuhan pasti akan berikan kepada kamu. Kemudian hamba Tuhan ini doakan gadis ini, benar Bapak Ibu, saya nggak tahu persis ya tahun depan atau beberapa tahun, tiba-tiba dia sudah gandeng seorang pasangan
yang seiman yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi sebenarnya manusia berharga di mata Allah. Saya teringat seorang teman saya waktu masih melayani di Pemuda ya tahun 1990. Saya melayani di GKJ Sunter, Bapak Ibu ya, Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter. Karena saya berasal dari sana. Ya, saya melayani senang sekali bersama dengan teman-teman. Karena waktu itu mall belum terlalu banyak, jadi hampir tiap hari lah, seminggu bisa berapa kali ngumpul di gereja. Begitu ya, ngobrol dengan teman, latihan, kemudian jalan-jalan naik motor ke Puncak, ke Bandung, begitu ya, sampai pernah ke Lampung, Bapak Ibu. Ya terasa menikmati sekali. Nah ada satu teman saya, seorang gadis begitu ya, dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dia menikah itu umur 30 lebih. Saya nggak tahu persis ya, 36 atau 37 kalau tidak salah. Jadi Tuhan kirimkan seorang pramugara. Ya, sampai hari ini Tuhan karuniakan 2 anak kepada mereka berdua. Jadi Bapak Ibu, kita ini berharga di mata Allah. Oleh sebab itu, kemuliaan dan keagungan yang ada di dalam diri manusia itu harus kita pertahankan. Ya, jangan sampai karena dosa manusia itu melakukan hal-hal yang tidak benar atau tidak baik. Nah, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada hari ini sungguh boleh menolong kita semua bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan sempurna oleh Allah di antara ciptaan-ciptaan lain. Karena manusia walaupun dikatakan kecil seperti debu dan lain sebagainya, tapi manusia itu bisa menguasai dunia ini, Bapak Ibu. Manusia diberikan hikmat, manusia diberikan segala sesuatu oleh Allah, bisa melakukan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan menjadikan atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kemuliaan dan keagungan ada di dalam diri kami. Meskipun kami sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, biarlah keagungan dan kemuliaan yang masih ada di dalam diri kami, sifat-sifat Allah yang masih ada di dalam diri kami, sungguh kami boleh mencerminkan keagungan dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan terus yang boleh menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami menjadi manusia yang benar-benar segambar dan serupa Allah, dan nama Allah dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persiapkannya, Bapak Ibu, di depan layar Bapak Ibu ada QR Code dan juga nomor rekening BCA. Mungkin bisa ditransfer melalui bank, memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sambil persiapkannya, kita pujikan Ku Mau Serupa Tuhan yang Mulia. Inilah doa harapan setiap kita. Seberapa lama kita ikut Tuhan Yesus? Apakah semakin lama kita semakin serupa dengan Tuhan? Biarlah setiap hati kita yang bisa menilai diri kita sendiri. Mari kita pujikan pujian ini. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku, rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa
semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita pujikan sekali lagi lagu pujian ini dengan sepenuh hati kita, bahwa benar Tuhan, kami semua ada hadir di sini mau serupa dengan Engkau. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami benar Tuhan ingin serupa dengan Engkau. Semakin hari biarlah kami boleh serupa dengan Engkau. Dan kami tahu ya Tuhan, itu tidak mudah buat kami ya Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang boleh membentuk kami, membentuk hati kami untuk boleh serupa dengan Engkau. Menjadi serupa dengan Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan sabar. Dan itulah doa setiap kami yang hadir pada hari ini ataupun yang di rumah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau pada hari ini juga kami kembali boleh memberikan persembahan kami juga tahu semuanya itu datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang kudus yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Sucikan dan kuduskan persembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya sungguh-sungguh persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Sambutan dan warta saya persilakan kepada hambanya Pendeta Martin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersyukur sudah bisa kembali beribadah bersama-sama di hari Tuhan. Dan kita juga sudah diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah, baik pujian, doa, firman Tuhan, persembahan. Saya percaya kita sungguh boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Ya Saudara, kita diingatkan betapa mulianya kita sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya, mari kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah hidup kita ini boleh mencerminkan kemuliaan dan kehormatan pencipta. Kita manusia juga lupa kita sebagai wakil Tuhan di dalam memelihara bumi ini. Sehingga bumi ini banyak terjadi kerusakan di mana-mana. Ya, Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita akan hal ini. Nah, Saudara, beberapa hal yang penting untuk kita lihat, beberapa agenda ya kegiatan gereja ke depan. Jadi minggu depan kita akan masuk ke minggu yang kelima di bulan Januari di tahun 2021 ini. Saudara, dalam rangkaian kita untuk membahas tema-tema setiap minggu, kalau saudara memperhatikan, kita akan terus bergerak maju sampai nanti puncaknya saudara pada tahun ini kita akan melaksanakan program 40 hari di dalam Injil, ya 40 Days of Gospel. Nah, kita sudah belajar bagaimana dunia ini diciptakan dengan luar biasa, ya sejak awal mulanya begitu amat sangat baik. Hari ini kita mendengar bagaimana kita sebagai ciptaan yang termulia, ya yang penuh dengan kemuliaan dan hormat, tetapi saudara, Alkitab juga mengatakan kita manusia jatuh dalam dosa. Nah, itu minggu depan saudara jangan sampai lewatkan, topik ini akan kita bahas bersama. Kemudian saudara diingatkan juga ya, kita mulai tahun ini setiap Rabu malam kita mengadakan live streaming kebaktian doa ya jam 7 malam. Jadi saudara, mari kita masuki tahun yang tidak lebih mudah ya tampaknya dari tahun lalu. Maka mari kita lebih bersandar kepada Tuhan dan kita lebih banyak berdoa. Dimanapun saudara, hari Rabu malam saudara bisa bergabung ibadah doa melalui channel YouTube GKY Gading Serpong.
Saudara, awal Februari nanti kita kembali akan mengadakan perjamuan kudus di minggu pertama. Jadi kembali diingatkan untuk seluruh jemaat untuk mengambil roti perjamuan dan anggur perjamuan di gereja, di tata usaha pada hari dan jam kerja. Ya, demikian. Ya, kembali ada klip yang kita perlu perhatikan bersama sebagai jemaat ya, karena pada tahun ini kita akan mengadakan pemilihan penatua majelis. Masuk di dalam doa. Mari kita Bapa kami di dalam surga, kami mau memohon kepadamu beberapa hal ya Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang tengah terjadi di tengah-tengah dunia hari ini, dan juga di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Banyak orang yang mengalami penderitaan oleh karena bencana dan berbagai macam musibah yang terjadi. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang mengalami penderitaan dan berbagai-bagai musibah. Berikanlah mereka ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi dan melalui semuanya, baik bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana longsor, bencana kecelakaan pesawat, dan orang-orang yang terkena virus COVID yang harus dirawat di rumah-rumah sakit atau di rumah-rumah mengisolir diri secara mandiri. Kami berdoa mohon Tuhan berilah pertolongan, ketabahan, kekuatan. Dan bagi yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang tengah berduka karena kehilangan anggota keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan berilah penghiburan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa ya Tuhan biar Engkau terus boleh pimpin dan sertai pemerintah Indonesia di dalam melakukan segala peran tanggung jawab untuk membawa bangsa ini terus maju ke depan, melewati semua kesulitan tantangan yang ada saat ini. Baik dari sisi penanganan pandemi, juga dari sisi pemulihan ekonomi, segala hal yang berkaitan dengan vaksinasi. Kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami. Kiranya Engkau mendengar, sebab Engkaulah Allah yang menciptakan dunia ini, yang memiliki otoritas dan kuasa mutlak atas dunia ini. Engkau juga yang kiranya mengasihani dunia ini. Kami berdoa Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jalani hidupmu bersama dengan Tuhan, lakukan setiap kebenaran firman-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kebajikan, kemurahan, kasih sayang,
dari Allah Bapa di surga. Di dalam kuasa, penyertaan dan kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam anugerah, penyertaan, kekuatan dan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, doa teduh, Tuhan berkati.